Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ramadan pertama umat Islam baru saja diwajibkan. Belum ada tradisi panjang, belum ada pengalaman bertahun-tahun. Mereka masih belajar menahan lapar sejak fajar, masih menyesuaikan diri dengan qiyam malam. Lalu tiba-tiba datang perintah keluar dari Madinah. Bukan menuju suasana tenang, tapi menuju ancaman nyata. Bayangkan situasinya, siang hari Ramadan, perut kosong, tenggorokan kering, perjalanan jauh di bawah panas Hijaz. Di depan ada kemungkinan hidup atau mati. Sebagian tetap berpuasa, sebagian berbuka karena safar. Tidak ada yang saling mencela, yang ada hanya satu pertanyaan dalam dada. Sanggupkah kita tetap taat dalam kondisi seperti ini? Ini bukan kisah tentang strategi atau taktik. Ini tentang manusia yang lapar dan haus, tapi juga tegang dan cemas. Ini tentang hati yang sempat gentar, lalu Allah turunkan ketenangan. Ini tentang puasa yang naik level, dari sekedar menahan makan menjadi menahan rasa takut. Jika hari ini kita merasa berat berpuasa karena pekerjaan atau cuaca panas, coba bandingkan dengan Ramadan itu. Ramadan yang dijalani di bawah bayang-bayang ancaman nyata, dan mereka tetap menjaga ketaatan. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya makna puasa bagi kita? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ramadan pertama dan perjalanan yang menguras tenaga. Sya'ban tahun 2 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Itu adalah Ramadan pertama yang dijalani kaum muslimin sebagai kewajiban penuh. Mereka masih dalam fase belajar, menahan lapar sejak fajar, menjaga lisan, memperbanyak qiyam di malam hari. Suasananya baru, semangatnya besar, dan belum ada pengalaman panjang tentang bagaimana rasanya menjalani 1 bulan penuh dalam keadaan berpuasa. Belum lama mereka merasakan ritme itu. Datang perintah untuk keluar dari Madinah. Tidak ada keterangan rinci tentang apa yang akan terjadi di depan. Yang ada hanya perintah bergerak. Mereka pun bersiap, dan banyak di antara mereka saat itu sedang berpuasa. Perjalanan yang ditempuh sekitar 130 km. Jelas itu adalah safar. Dalam safar ada rukhsah untuk berbuka. Syariat memberi kelonggaran, bukan untuk ditolak, tetapi untuk dipahami dengan benar. Sebagian sahabat tetap melanjutkan puasanya. Mereka merasa masih mampu. Namun sebagian yang lain memilih berbuka ketika kondisi terasa berat. Ini selaras dengan riwayat-riwayat sahih tentang safar Nabi di bulan Ramadan. Ada yang berpuasa dan ada yang berbuka, dan tidak ada saling mencela. Bahkan dalam Sahih Muslim disebutkan sabda Nabi, bukan termasuk kebajikan berpuasa dalam safar, ketika puasa itu memberatkan. Prinsipnya juga jelas, puasa adalah ibadah, tetapi Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Di tengah perjalanan, matahari Hijaz meninggi, panasnya keras, debu naik setiap kali kaki melangkah, bekal tidak berlebihan. Rasa haus datang lebih cepat dibanding saat mereka berpuasa di Madinah. Seorang sahabat bertanya kepada temannya, "Apakah engkau masih berpuasa?" Ia menjawab, "Ya, selama aku mampu." Yang lain berkata, "Aku berbuka, tenagaku terasa berkurang." Tidak ada komentar sinis. Tidak ada anggapan bahwa yang berbuka kurang sabar. Mereka paham bahwa keduanya berada dalam koridor syariat. Ini bukan ajang menunjukkan siapa paling kuat. Ini soal ketaatan dalam dua keadaan.
yaitu ketika mengambil azimah dan ketika mengambil ruksah. Tubuh manusia punya batas. Lapar membuat langkah terasa lebih berat. Haus membuat tenggorokan kering dan konsentrasi menurun. Perjalanan jauh dalam kondisi seperti itu bukanlah hal ringan. Namun, tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan mereka mengeluh berlebihan atau menjadikan puasa sebagai alasan untuk melemah. Mereka menimbang kondisi masing-masing dengan jujur. Siapa yang kuat, lanjut berpuasa. Siapa yang merasa berat, berbuka. Semua dalam bingkai ketaatan. Ujian pertama yang mereka hadapi, bahkan sebelum ancaman nyata terlihat, bukanlah benturan fisik, melainkan ujian terhadap diri sendiri. Ramadan baru saja diwajibkan, dan belum genap 1 bulan mereka merasakannya. Sekarang mereka harus menempuh perjalanan panjang dalam keadaan menahan lapar dan haus, atau memutuskan berbuka dengan niat mengikuti keringanan syariat. Ini bukan soal heroik, ini soal fikih, soal memahami bahwa ibadah tidak dibangun di atas sikap keras terhadap diri sendiri, tetapi di atas ketaatan yang lurus, dan perjalanan itu masih terus berlangsung. Malam yang tegang dan hati yang ditenangkan. Perjalanan itu akhirnya sampai pada satu malam yang terasa berbeda. Ancaman sudah nyata di depan mata. Jumlah mereka sedikit. Secara manusiawi situasi itu menekan. Ini bukan lagi sekedar perjalanan dalam keadaan puasa. Ini malam sebelum menghadapi kemungkinan terburuk. Tubuh sudah lelah oleh safar. Sebagian masih berpuasa pada siang harinya. Sebagian telah mengambil rukhsah. Energi terkuras, pikiran bekerja keras. Al-Quran sendiri mengisyaratkan adanya rasa berat dan kegoncangan di hati sebagian mereka, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 5-6. Itu bukanlah celaan, itu penjelasan bahwa mereka adalah manusia. Ada rasa gentar, ada pertanyaan dalam diri, bagaimana dengan besok? Di malam itu, Nabi berdiri berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam riwayat sahih disebutkan, beliau mengangkat tangan tinggi-tinggi hingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Beliau berdoa, memohon pertolongan Allah dengan sangat intens. Di sisi beliau ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendekat, mengambil selendang itu, lalu menenangkannya. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, cukup. Sesungguhnya Allah pasti akan menepati janjinya kepadamu." Ucapan itu bukan meremehkan doa, tetapi bentuk keyakinan dan peneguhan hati. Para sahabat lain menyebar di tempat masing-masing. Tidak ada pembicaraan tentang strategi panjang. Yang ada adalah percakapan sederhana namun jujur. Seorang sahabat berkata lirih kepada temannya, "Aku merasa tegang." Yang lain menjawab, "Kita bersama Rasulullah dan kita dalam ketaatan." Kalimat-kalimat seperti itu bukan slogan. Itu kebutuhan hati saat tekanan datang. Lalu Allah menurunkan sesuatu yang tidak terduga, yaitu rasa kantuk. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 11 disebutkan bahwa Allah menjadikan kantuk itu sebagai rasa aman darinya. Ini sangat penting. Di tengah ancaman, ketika biasanya orang sulit tidur, mereka justru tertidur dengan lelap. Itu bukan karena situasi aman, itu karena hatinya ditenangkan. Bayangkan kondisi itu dalam keadaan Ramadan. Siang hari menahan lapar dan haus, malamnya menghadapi kecemasan yang nyata. Secara logika, tubuh sulit beristirahat. Tetapi ketika sakinah turun, ketegangan yang sebelumnya mengikat dada perlahan terlepas. Mereka tertidur bukan karena tidak peduli, tetapi karena percaya. Di antara mereka ada yang berkata sebelum tidur, "Apapun yang terjadi besok, kita telah berusaha taat." Yang lain menjawab, "Dan Allah sebaik-baik penolong." Tidak ada klaim bahwa mereka tidak takut. Yang ada adalah usaha menundukkan rasa takut di bawah keyakinan. Puasa pada titik ini bukan hanya menahan makan. Puasa melatih pengendalian diri. Saat cemas memuncak, lisan tetap terjaga. Saat pikiran penuh kemungkinan buruk, hati tetap diarahkan kepada Allah.
Malam itu menjadi bukti bahwa ancaman tidak selalu dihadapi dengan kekuatan fisik lebih dahulu, tetapi dengan ketenangan yang Allah turunkan kepada hati yang bergantung kepadanya, dan fajar pun semakin dekat. Saat Perang Badar berlangsung di bulan puasa. Fajar 17 Ramadan 2 Hijriah terbit dalam keadaan yang tidak biasa. Hari itu adalah hari terjadinya Battle of Badar. Sebagian sahabat memasuki pagi dengan keadaan berpuasa. Sebagian telah berbuka karena safar dan kebutuhan fisik. Tidak ada seruan umum untuk membatalkan puasa. Tidak pula ada kewajiban memaksakan diri. Masing-masing melihat kemampuannya sendiri. Matahari naik, ketegangan meningkat. Ancaman bukan lagi wacana. Ia ada di hadapan mereka. Debu berterbangan, nafas terasa lebih berat dari biasanya. Lapar dan haus yang sejak fajar sudah tertahan, kini bertemu dengan tekanan psikologis yang nyata. Tubuh manusia ketika tegang menghabiskan energi lebih cepat. Seorang sahabat berkata kepada rekannya di barisan, "Apakah engkau masih berpuasa?" Ia menjawab, "Iya." Rekannya menimpali, "Jika engkau lemah, berbukalah. Allah memberi rukhsah." Jawabannya singkat, "Selama aku mampu, aku lanjut." Percakapan itu tidak panjang, tidak ada perdebatan, tidak ada penilaian siapa yang lebih utama. Mereka paham bahwa dalam safar berbuka adalah keringanan yang sah. Mereka juga paham bahwa melanjutkan puasa saat mampu bukanlah kesalahan. Ukurannya bukan gengsi, tapi ketaatan. Ketika benturan terjadi, suara meninggi dan suasana memuncak. Rasa takut itu nyata. Al-Quran telah menyebutkan bagaimana hati bisa gentar dalam situasi seperti itu. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 5-6. Ini bukan kisah manusia kebal rasa cemas. Ini kisah manusia yang tetap berdiri meski cemas. Di tengah situasi perang itu, ada yang berdoa singkat, "Ya Allah, kuatkan kami." Ada yang berkata kepada temannya, "Tetap bersama Rasulullah." Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi diucapkan saat jantung berdegup cepat dan perut kosong. Yang berpuasa merasakan kering di tenggorokan, keringat bercampur debu, nafas terengah karena gerak dan tegang. Namun, tidak ada riwayat sahih yang menunjukkan mereka menjadikan puasa sebagai alasan untuk melemah. Jika ada yang merasa fisiknya tidak lagi mencukupi, ia berbuka sesuai keringanan safar. Itu bukan aib, itu bagian dari rahmah syariat. Hari itu, puasa bertemu langsung dengan ancaman hidup atau mati. Ia bukan lagi sekedar ibadah dalam ketenangan. Ia menjadi latihan pengendalian diri di saat tekanan memuncak. Lapar menahan perut, takut menekan dada. Tapi mereka berusaha menahan diri agar tidak melampaui batas dan tetap dalam ketaatan. Saat Perang Badar berlangsung di bulan puasa, yang tampak bukan hanya keteguhan fisik, tetapi kedewasaan beragama. Tahu kapan bertahan, tahu kapan mengambil rukhsah, dan tetap menempatkan perintah Allah di atas dorongan emosi. Puasa hari itu bukanlah simbol kelemahan. Ia justru menjadi bukti bahwa ketaatan bisa berjalan bahkan di tengah ancaman yang paling nyata. Setelah ketegangan antara syukur dan muhasabah. Hari itu berlalu dengan hasil yang tidak mereka sangka sebelumnya. Ancaman besar yang membayangi sejak perjalanan akhirnya tersingkap. Namun yang ingin kita lihat bukan detail peristiwanya, melainkan bagaimana kondisi jiwa mereka setelah melewati siang Ramadan dalam tekanan. Sebagian sahabat duduk dalam keadaan lelah, tubuh terasa berat. Yang berpuasa merasakan haus yang lebih tajam setelah ketegangan panjang. Yang berbuka pun bukan berarti segar tanpa batas. Semua sama-sama terkuras. Seorang sahabat berkata, "Aku tadi hampir tidak sanggup menahan haus." Yang lain menjawab, "Dan aku hampir tidak sanggup menahan takut." Lalu ia menambahkan, "Tapi Allah menolong kita." Kalimat itu bukan retorika. Al-Quran menegaskan bahwa pertolongan itu datang dari Allah semata. Quran Surat Al-Anfal ayat 17. Di antara mereka ada yang bertanya,
Apakah kita telah melakukan yang terbaik dalam ketaatan? Jawaban yang terdengar bukan membanggakan diri, tetapi evaluasi. Jika ada kekurangan, semoga Allah mengampuni kita. Itu sikap generasi yang tidak merasa aman dari kesalahan, bahkan setelah diberi kemenangan. Ada pula yang berbicara tentang puasa mereka. Aku berbuka karena merasa lemah, kata seorang sahabat. Yang lain menjawab, engkau mengambil rukhsah, itu bukan dosa. Yang tetap berpuasa pun tidak berkata, aku lebih utama. Mereka paham, nilai ibadah bukan pada kerasnya pilihan, tetapi pada kesesuaian dengan syariat. Ini penting, setelah tekanan berlalu, tidak muncul fanatisme ibadah. Tidak ada kelompok yang berkata, kami lebih kuat karena tetap berpuasa. Dan tidak ada yang merasa lebih rendah karena telah berbuka. Semua kembali kepada satu ukuran. Apakah itu sesuai dengan izin Allah dan Rasul-Nya? Ramadan hari itu mengajarkan satu pelajaran besar. Ancaman bisa membuat orang tergelincir dalam dua hal, berlebihan atau meremehkan. Berlebihan dengan memaksakan diri di luar batas, meremehkan dengan mencari alasan untuk lari dari kewajiban. Para sahabat tidak tergelincir dalam dua hal itu. Seorang sahabat berkata pelan menjelang waktu berbuka, hari ini kita belajar bahwa puasa bukan hanya menahan lapar. Temannya menjawab, iya, ia menahan hati agar tidak goyah. Mereka berbuka sebagaimana biasa. Tidak ada perayaan berlebihan, tidak ada euforia kosong. Yang ada adalah rasa syukur dan kesadaran bahwa hari itu adalah karunia Allah. Ramadan pertama mereka telah diuji bukan dalam keadaan tenang, tetapi di bawah bayang-bayang ancaman nyata. Dan yang tampak jelas dari hari itu bukan sekedar keteguhan fisik, tetapi kedewasaan dalam beragama. Tahu kapan bertahan, tahu kapan mengambil keinginan, dan tetap menjaga hati agar tidak lepas dari tawakal. Ramadan yang mengubah standar keteguhan. Beberapa hari setelah peristiwa itu, kaum muslimin kembali dalam suasana Ramadan. Puasa masih berjalan, siang tetap panas, lapar tetap datang setiap hari. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang ibadah itu. Ramadan tidak lagi hanya dipahami sebagai ibadah di waktu tenang. Mereka baru saja melewati hari paling menegangkan dalam keadaan menahan diri. Itu membentuk standar baru dalam jiwa mereka. Suatu siang, seorang sahabat berkata kepada temannya, setelah hari itu, rasa lapar ini terasa berbeda. Temannya bertanya, berbeda bagaimana? Ia menjawab, dulu aku mengira beratnya puasa hanya pada perut. Sekarang aku tahu beratnya juga pada hati. Mereka mengingat bagaimana rasa takut sempat hadir, bagaimana ketegangan hampir menguasai dada, dan bagaimana Allah menurunkan ketenangan. Itu bukan dongeng, itu pengalaman nyata di bulan Ramadan. Dalam majelis kecil ada yang bertanya, apakah puasa kita hari itu sah meski dalam keadaan seperti itu? Seseorang yang lebih memahami menjawab, selama kita menunaikannya sesuai kemampuan dan sesuai rukhsah yang Allah beri, maka itu sah. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kesanggupannya. Ia merujuk pada kaidah umum yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Percakapan mereka tidak dipenuhi klaim spiritual berlebihan. Mereka justru lebih berhati-hati. Seorang sahabat berkata, jangan sampai kita merasa hebat karena mampu bertahan. Yang lain menimpali, benar, jika bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu. Ramadan itu mengajari mereka bahwa ancaman tidak membatalkan ibadah, dan ibadah tidak boleh mengabaikan realitas kemampuan. Siapa yang berbuka karena safar atau kebutuhan yang sah tidak dicela. Siapa yang berpuasa dengan kemampuan yang ada juga tidak diagungkan. Semua kembali kepada niat dan ketaatan. Di tengah obrolan itu, seorang sahabat berkata, aku kini lebih takut pada hatiku sendiri daripada ancaman luar. Temannya bertanya, mengapa? Ia menjawab, karena hati bisa goyah saat lapar dan takut. Dan jika hati rusak, semua rusak. Itulah inti pelajaran Ramadan di bawah tekanan.
Puasa menjadi latihan mengendalikan diri saat situasi tidak ideal. Mereka telah merasakan bahwa keteguhan bukan berarti tidak takut, tetapi tetap taat meski takut itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.